Ibu bisa dibaca? Ya, saya ulangi ya. Wahai anak Adam, kalau engkau ataitani menemuiku bi qurabil ardi dengan sepenuh bumi dosa-dosa, lalu laqitani engkau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, maka aku akan menemui engkau dengan sepenuh bumi apa? Ampunan ya. Dan ini luar biasa, artinya keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Perhatikan di sini, kalau orang punya dosa-dosa sepenuh bumi, orang punya dosa-dosa sepenuh bumi. Ibu-ibu suka warna-warni kan? Saya juga suka. Apa? Orang-orang punya dosa sepenuh bumi. Kira-kira dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar ya. Kita bukan bilang sepenuh Jakarta, bukan sepenuh gunung, bukan sepenuh Indonesia, sepenuh bumi. Berarti ini apa? Dosa-dosa besar. Orang melakukan dosa-dosa besar, apakah dia masih mampu masih mungkin diampuni? Jawabannya mungkin. Ini orang punya dosa-dosa besar dan dia belum bertobat. Kalau dia bertobat selesai urusan. Ini dia meninggal dalam kondisi masih melakukan dosa-dosa besar dan dia belum bertobat. Berarti dia belum apa? Belum bertobat. Kalau bertobat ya sudah selesai. Dia belum bertobat. Dosa-dosa sepenuh bumi. Kemudian dia bertemu dengan Allah, tsumma laqitani. Dia bertemu, berarti apa? Tatkala meninggal. Engkau menemui berarti tatkala apa? Tatkala meninggal. Berarti yang menjadi patokan adalah terakhir sebelum dia meninggal. Sebagaimana sabda Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amalan tergantung akhirnya. Jadi bisa jadi orang, yang penting ibu-ibu waktu ketemu dengan Allah tidak berbuat syirik. Bisa jadi sebelumnya dia berbuat syirik, bisa jadi dia pernah ke dukun, bisa jadi dia pernah pasang susu ya. Bisa jadi pernah dipasangin susu ya. Bisa jadi pernah melet suaminya, padahal dia jelek, suaminya enggak mau, dia peletin suaminya, bisa jadi. Bisa jadi ya, dulu zaman-zaman dulu ya. Bisa jadi dia percaya sama ramalan bintang. Dia pernah berbuat syirik, masih bisa jadi dia riya, bisa jadi dia ujub. Tapi itu masa lalu. Dia berjuang sampai waktu mau meninggal dia bersih semua dari apa? Kesyirikan. Jadi syaratnya bukan tidak pernah berbuat syirik sama sekali dalam kehidupan, itu enggak ada, susah kalau begitu. Tapi syaratnya yaitu tatkala bertemu dengan siapa? Allah. Paham? Jadi syaratnya waktu bertemu dengan Allah dia tidak berbuat syirik sama sekali. Berarti dia menjelang kematiannya benar-benar bersih dari syirik. Riya dia sudah tobat, ini sudah tobat, pelet sudah tobat dan lain-lainnya. Sama sekali. Maka kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan menemui engkau juga dengan ampunan sepenuh bumi. Aku akan menemui engkau ampunan sepenuh bumi, ya. Maka ada beberapa faedah dari hadis ini, ya. Faedah dari hadis ini. Yang pertama, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Artinya apa? Balasan sesuai dengan amalan. Kalau seorang tidak berbuat syirik, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dosanya sebesar apa? Sebesar bumi. Yang kedua, pelaku dosa besar tidak kafir. Benar atau tidak, ibu-ibu? Ini kalau dia kafir nggak mungkin diampuni, paham? Kalau dia kafir dia ternyata dia meninggal dalam kondisi dosa besar, belum bertobat, namun dia tidak apa? Kafir. Karena kalau orang kafir tidak mungkin diampuni. Kenapa kafir? Karena orang kafir tidak mungkin diampuni. Berarti ini di sini bantahan terhadap
Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Khawarij mengkafirkan apa pelaku dosa besar. Orang melakukan dosa besar kata mereka kafir. Jawabannya ini tidak, buktinya dia punya dosa banyak, dia belum sampai derajat pada kekafiran. Orang zina mungkin dia kafirkan. Orang apa namanya mungkin praktek riba dia kafirkan. Mungkin orang berhukum dengan hukum selain Allah dikafirkan secara mutlak. Maka ini pemikiran Khawarij, pemikiran Khawarij. Taib. Kemudian yang ketiga, yang jadi patokan apa tadi? Pas meninggal ya. Yang jadi patokan tidak bersih dari syirik di akhir hayat ya. Tapi jangan bilang juga, Ustaz kalau gitu sekarang saya syirik-syirik saja nanti sebelum saya taubat terakhir ya. Enggak tahu tewas lagi, tengah jalan tewas. Sudah? Yang keempat, pengampunan dari Allah tidak hanya dengan tobat. Sebagian orang menyangka bahwasanya dosa itu hanya bisa diampuni kalau bertobat. Padahal yang menyebabkan dosa diampuni itu bukan cuma tobat, ada banyak. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sampai 10 sebab bahwasanya dosa-dosa bisa diampuni. Bukan cuma bertobat, di antaranya tobat. Di antara 10 sebab tersebut adalah tobat. Orang bertobat dosa diampuni. Kalau dia tidak bertobat ada sebab yang lain. Contoh, dia melakukan amal soleh yang menggugurkan dosa seperti haji, seperti umrah. Dia tidak bertobat tapi kalau dia haji umrah bisa diampuni dosa-dosanya. Contohnya dia bertauhid, ya. Bertauhid dengan tidak berbuat syirik sama sekali, maka diampuni. Meskipun dia meninggal dalam kondisi belum bertobat, ya. Ini di antara contohnya. Dan ada ya di antaranya doa, dia sudah meninggal, ada orang yang mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya sudah, dia diampuni dosa-dosanya, yang doain orang lain. Jadi pengampunan dari Allah bukan cuma dengan apa? Taubat, tapi dengan sebab-sebab yang lain, ada sekitar 10 sebab disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.